Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Ananda semuanya. Bertemu di kita pada kelas daring hari ini dengan lanjutan materi kita yaitu tentang virus. Sebelumnya, namanya apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, mungkin salah satu teman-teman Anda ada yang mau memimpin doa? Mungkin Sylvia? Baik, Bu. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sylvia. Semoga dengan berdoa tadi, kelas kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran Ananda semuanya. Dimulai dari Laila Sagita hadir. Laila Sagita, ada? Ada, Bu. Martala Ayu. Hadir, Bu. Noni Fatila. Hadir, Bu. Rifatri Julianti Kadila hadir. Rifatri ada? Ya, mungkin kendala jaringan. Tadi Ibu lihat ada Rifatri. Dan selanjutnya Sylvia Delvi Hardini. Hadir, Bu. Baik, sudah hadir semuanya ya. Kita semua sudah hadir. Nah, apa kita masuk ke materi lagi ya. Materi kita hari ini yaitu tentang virus. Mungkin Ananda semuanya tidak asing lagi dengan kata-kata virus, apalagi di pandemi saat ini ya, virus corona. Namun sekarang yang kita bahas bukan virus corona, tetapi kita akan membahas garis besar itu, apa itu virus, bagaimana ciri-ciri virus, dan bagaimana struktur dan replikasi dari virus itu sendiri. Untuk hari ini cukup itu dulu. Sebelumnya Ibu akan share screen dulu untuk, ya sebelumnya maaf Ibu lupa, minggu kemarin Ibu sudah memberikan LKS terkait dengan materi virus ini kepada Ananda semuanya. Apa sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah berarti. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang virus. Sebentar ya.
Apa sudah kelihatan PPT-nya anak-anak semuanya? Ananda, apa sudah kelihatan PPT dari Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Belum, Bu. Sekarang? Apa sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, baiklah. Baik, karena sekarang materi kita itu tentang virus. Yang pertama itu, Ananda juga sudah mengetahui dan sudah membaca apa itu virus. Virus itu merupakan mikroorganisme yang patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk reproduksi sendiri. Nah, jadi virus ini tidak bisa bereproduksi sendiri. Jadi kalau mereka itu ingin reproduksi, itu harus ada inangnya dulu dan mereka harus menempel dulu pada inangnya. Ya, virus ini sejenis parasit berukuran mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis yang lainnya. Nah, ciri-ciri virus itu ada yang virus itu bersifat aseluler, tidak mempunyai sel. Ada juga yang menyebutkan virus itu bukan sel, gitu, tidak mempunyai sel. Nah, virus ini seperti berupa partikel, yang partikel itu disebut dengan virion. Biasanya ukuran virus ini antara 20 sampai 300 milimikron. Nah, virus ini memiliki salah satu dari macam asam nukleat yaitu RNA atau DNA. Nah, selanjutnya itu ada beberapa ciri virus. Selanjutnya ada juga bentuknya yang beragam seperti oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Nanda semuanya minggu kemarin sudah mengisi LKS, mungkin sudah membaca mengenai bentuk-bentuk dari virus ini yang oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Nah, selanjutnya ada struktur tubuh virus. Nah, struktur tubuh virus ini terdiri dari 3 bagian yang besar, yaitu yang pertama kepala, selubung dan juga ekor. Nah, bagian kepala itu adalah yang bagian sini. Itu terdapat kapsid yang ada juga terdapat DNA di dalamnya. Dan di sini adalah seperti yang Nanda lihat, itu adalah lehernya dan selubung ekor. Ini selubung ekor yang berfungsi sebagai penginfeksi. Nah, di sini di dasar-dasar selubung ekor itu terdapat serabut-serabut ekor seperti yang Anda lihat. Nah, di sini di bawahnya ada jarum penusuk. Jarum penusuk itu untuk virus itu menempel pada inangnya nanti atau organisme biologis lainnya. Nah, klasifikasi virus di sini Ibu mengambil ada 2. Ada virus DNA dan ada virus RNA. Nah, pada virus DNA ini merupakan virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda yang berpilin. Nah, sedangkan pada virus RNA yaitu virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau virus DNA itu rantainya ganda dan berpilin. Kalau virus RNA bisa rantainya tunggal dan bisa juga ganda tapi tidak berpilin. Nah, untuk pengelompokan dari virus DNA ini ada adenoviridae seperti yang Anda lihat. Contohnya itu ada adenovirus, ada herpes viridae,
Ya, contohnya itu virus herpes simplex manusia, dan juga untuk kelompok virus RNA itu ada Togaviridae, ya, contoh virusnya itu adalah virus rubella. Nah, ada juga Filoviridae, contohnya itu adalah virus Ebola. Selanjutnya, nah, virus itu juga memiliki peran dan juga manfaat bagi kehidupan kita, yaitu yang pertama memproduksi vaksin, dan seperti yang sudah dijelaskan di LKS Ananda jelaskan, memproduksi vaksin, memproduksi antitoksin, dan juga melemahkan bakteri. Jadi virus ini juga bisa melemahkan bakteri. Nah, di sini replikasi virus itu ada terdiri dari dua, yaitu ada litik dan lisogenik. Nah, dari dua siklus ini itu ada memiliki beberapa tahapan. Nah, untuk ini kemarin sudah Ibu berikan LKS dan ada soalnya mengenai replikasi litik dan lisogenik. Nah, sesuai dengan kesepakatan minggu kemarin, jadi adakah yang mau mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana tahap-tahap dari siklus litik ini? Ya, Bu. Siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama untuk siklus litik. Siklus litik ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, mungkin jika tidak ada, Ibu tunjuk saja ya. Ya, mungkin Sylvia bisa? Bisa, Bu. Menjelaskan secara singkat ada beberapa tahap dari siklus litik ini berdasarkan LKS yang sudah Sylvia isi. Baik, Bu. Baik, untuk Ya, silakan. Tahapannya ada 5 tahap. Yang pertama ada tahap pelekatan atau adsorpsi, di mana pada tahap ini fag menempel pada reseptor atau bagian tertentu dari permukaan E. coli. Kemudian pada tahap penetrasi, fag melepas enzim untuk melubangi dinding sel bakteri. Kemudian selanjutnya fag menginjeksikan ADN bakteri. Kemudian pada tahap ketiga ada tahap sintesis, di mana pada tahap ini genom fag secara penuh mengendalikan sel dengan cara mengambil alih sistem metabolisme dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai komponen fag. Fag membentuk duplikat genomnya dengan replikasi ADN dan salinan protein kapsid. Kemudian pada tahap keempat ada tahap pematangan, di mana pada tahap ini terjadi akumulasi antara ADN, fag, dan kapsin dan menghasilkan ratusan partikel virus. Kemudian fag juga memproduksi enzim yang dapat digunakan untuk merusak dinding sel bakteri. Kemudian pada tahap terakhir ada tahap pelepasan, di mana pada tahap ini dinding sel inang rusak sehingga sel inang pecah atau mengalami lisis. Kemudian partikel-partikel fag lepas dan sel inangnya mati. Sekian dari saya, Bu. Ya, terima kasih Sylvia. Ya, bagus sekali ya, lengkap penyampaiannya. Nah, itu tadi yang disampaikan Sylvia adalah tahap-tahapan dari siklus litik dari replikasi virus ini. Selanjutnya ada siklus lisogenik. Mungkin ada Ananda semua. Di antara Ananda ada yang mau menjelaskan tentang tahap-tahapan dari siklus lisogenik ini? Saya, Bu. Ya, Rifa. Dipersilakan. Baiklah. Jadi pada siklus lisogenik sama seperti halnya pada siklus litik, pada siklus ini juga terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu diantaranya tahap pelekatan, penetrasi, sintesis, pematangan, dan pelepasan.
Pada siklus lisogenik ini terdapat tahap tersendiri yang disebut dengan tahap penggabungan. Itulah yang membedakannya dengan tahap lipid. Di mana pada tahap penggabungan ini terjadi penggabungan atau penyisipan ADN virus yang menyisip pada ADN bakteri tanpa harus merusak ADN inang. Pada saat bakteri melakukan proses reproduksi dengan membelah diri, ADN bakteri akan membentuk salinan dengan cara replikasi. Ketika proses ini terjadi, bakteri membentuk ADN-nya sendiri dan salinan profage. Hal ini menyebabkan setiap hasil dari reproduksi bakteri ini akan mengandung ADN bakteri dan ADN virus. Semua sel anakan disebut dengan sel lisogenik. Mungkin sekian yang dapat Rifa sampaikan, Bu. Ya, terima kasih Rifa. Masya Allah. Sangat lengkap sekali ya yang disampaikan Rifa dan juga yang disampaikan oleh Sylvia tadi mengenai siklus litik dan lisogenik. Nah, dari penyampaian Ibu tadi dan juga penyampaian dari teman-teman yang barusan, Rifa dan Sylvia, mungkin ada dari Anda semua ada yang masih diragukan mengenai materi virus ini. Mungkin jika ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin di antara Laila, Marta. Izin bertanya, Bu. Ya, Marta. Ya, dipersilakan Marta. Bu, saya ingin bertanya itu mengenai tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Apa perbedaan dari siklus litik sama siklus lisogenik itu, Bu? Sekian dari saya, Bu. Ya, saya kembalikan. Terima kasih, Bu. Ya, baiklah Marta. Jadi pertanyaannya itu adalah perbedaan dari siklus litik dan siklus lisogenik. Ini ya. Jadi, siklus litik itu merupakan siklus yang reproduksi virusnya dilakukan dengan menghancurkan sel inangnya setelah sukses melakukan replikasi. Nah, jadi itu untuk siklus litik. Dan jika siklus lisogenik itu kebalikannya, dia tidak menghancurkan sel inangnya itu setelah melakukan replikasi. Jadi kebalikan dari siklus litik tersebut, tidak dihancurkan sel inangnya setelah melakukan replikasi tersebut. Nah, melainkan kalau untuk siklus lisogenik ini tetap berintegrasi dengan DNA dan RNA dari sel induknya. Jadi tidak dihancurkan sel inangnya. Mungkin itu salah satu perbedaan dari perbedaan yang nampak dari siklus litik dan lisogenik ini. Mungkin ada dari Ananda semua yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari temannya. Pertanyaan dari Marta. Ada yang ingin menjawab? Mau, Bu, izin menambahkan jawaban dari pertanyaan tadi, Bu. Ya, silakan, Ananda Noni. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak tentang perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, untuk perbedaannya ini dilihat dari beberapa bagian. Yang pertama itu dari integrasi DNA virus. Nah, untuk siklus litik, dalam siklus litik, DNA virus tidak berintegrasi ke dalam sel inang. Sedangkan untuk siklus lisogenik, dalam siklus lisogenik ini, DNA virus itu berintegrasi ke dalam DNA inang. Nah, selanjutnya dalam segi DNA inangnya. Nah, untuk siklus litik, DNA inang dihidrolisis selama siklus litik, dan pada siklus lisogenik, DNA tidak dihidrolisis selama siklus lisogenik. Kemudian dari replikasi DNA virusnya. Untuk siklus litik, replikasi DNA virus terjadi secara independen dari replikasi DNA inang ke dalam siklus litik.
Kemudian untuk siklus lisogenik, replikasi DNA virus terjadi bersamaan dengan replikasi DNA inang dalam siklus lisogenik. Nah, sekian sedikit tambahan dari saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, tambahan yang luar biasa ya, sangat lengkap untuk tambahan dari Noni. Terima kasih. Nah, jadi itu untuk perbedaan dari siklus litik dan lisogenik. Bagaimana, Marta? Mungkin sudah paham? Alhamdulillah saya sudah paham, Bu. Terima kasih kepada Ibu yang telah menjawab pertanyaan dari saya dan kepada teman saya yang telah bersedia menambahkan jawaban. Saya kembalikan, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya. Untuk satu orang lagi, Bu, persilahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Laila, dipersilakan. Nah, tadi di PPT Ibu kan ada disampaikan kalau virus itu bukan sel kan, Bu. Nah, jadi pertanyaan saya tuh, mengapa virus itu disebut bukan sel, Bu? Sekian, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Jadi, mengapa virus disebut bukan sel? Di mana tadi? Nah, tidak mempunyai sel karena virus itu tidak memiliki sitoplasma dan juga organel dan juga tidak melakukan metabolisme, serta virus itu yang memiliki tubuh yang berukuran sangat kecil sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki struktur dari sel tersebut. Makanya virus itu disebut bersifat aseluler, tidak mempunyai sel, atau biasa juga disebut dengan bukan sel. Nah, bagaimana, Laila? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, mungkin apakah ada lagi yang diragukan atau cukup? Insya Allah cukup, Bu. Ananda semuanya apakah ada lagi atau cukup? Cukup ya. Ya, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini ya sampai di sini dulu. Nah, mungkin dari virus tadi tidak merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Untuk reproduksinya itu membutuhkan inang ya. Dan selanjutnya ciri-ciri virus tadi ada yang seperti Ibu jelaskan barusan itu tidak mempunyai sel atau bersifat aseluler atau bukan sel. Nah, di mana juga Ibu jelaskan tadi struktur virus itu ada 3 bagian besar, yaitu kepala, selubung, dan juga ekor. Nah, untuk replikasi virus sendiri itu ada 2 dan juga Anda sudah mencarinya di LKS minggu kemarin dan sudah kita bahas hari ini, yaitu siklus litik dan juga siklus lisogenik. Nah, untuk tugas minggu depan, karena virus ini ada beberapa pertemuan, 2 pertemuan ya untuk kita. Untuk minggu depan, silakan Anda buat di HVS tugas ini. Silakan Anda catat nantinya di buku atau di screen juga boleh. Tugasnya itu ada jelaskan berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, ini berbagai penyakit ini bisa di hewan, di tumbuhan, dan juga di manusia ya. Silakan Anda cari dan juga menggambarkan salah satu virus. Disarankan virus HIV ya. Nah, nanti tugas ini Anda buat di HVS dan dijadikan PDF. Di-upload sebelum dikirim ke Ibu atau ke grup, ke WAG, sebelum pembelajaran kita selanjutnya. Karena minggu depan kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Untuk tugas ada yang bertanya atau sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Rasanya sudah cukup dimengerti, Bu. Ya. Baik, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini sekian dulu. Untuk tugasnya jangan lupa dan jangan lupa menjaga kesehatan Anda di rumah
semangat untuk belajar, semangat membuat tugas. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.